Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di live streaming Gibeon Church. Kita bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah live streaming ini. Dan tidak lupa saya mengingatkan bahwa hari ini akan ada sakramen perjamuan kudus. Bagi Anda yang sudah mengambil roti dan anggur di gereja, Anda bisa mulai mengeluarkan dari kemasan dan mempersiapkannya. Untuk Anda yang menyediakannya sendiri, Anda bisa mulai menyiapkan alternatif roti dan anggur perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati kita. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk aktif mengikuti seluruh liturgi ibadah kita. Dengan bernyanyi, mengucapkan katekismus, membaca firman Tuhan, dan mengaminkan firman Tuhan bersama-sama. Saya percaya kita semua akan dibangun dan dikuatkan melalui ibadah kita hari ini. Dan saya berdoa agar kita semua bisa selalu memandang kepada Yesus yang menopang dan memberikan kita kemampuan serta kekuatan di dalam menghadapi masa-masa sukar ini, sehingga kita dapat mempercayai penuh akan kedaulatan Tuhan di dalam hidup kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, selamat datang di ibadah online Gibeon Church. Untuk memulai ibadah pada hari ini, saya akan membacakan sebuah ayat yang terambil dari Efesus pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai yang ketujuh. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Amin. Kita mengucap syukur saudara, karena hidup kita aman di dalam tangan Tuhan. Dia Allah yang membebaskan dan menyelamatkan kita. Mari bersama-sama kita mau menaikkan pujian ini. Katakan, ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau buatku, Kau tebus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu. We thank you Lord. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Katakan, ku aman di tangan-Mu. Ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau
serahkan seluruh hidupku padamu, padamu. We thank you, Lord. Minggu ini kita memasuki minggu ke-32 dalam Katekismus Reformasi. Seperti biasa saya akan membacakan pertanyaannya dan Anda ikut membacanya di rumah jawabannya. Apa arti pembenaran dan pengudusan? Saudara, pembenaran berarti kita dinyatakan benar di hadapan Allah yang dimungkinkan oleh kematian Kristus dan kebangkitannya bagi kita. Pengudusan berarti kebenaran kita yang bertumbuh secara berangsur-angsur yang dimungkinkan oleh karya Roh Kudus di dalam kita. Bacaan firman Tuhan hari ini ada di dalam 1 Petrus 1 ayat 1-2. Kepada orang-orang pendatang, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saudara sekalian, pembenaran dan pengudusan keduanya adalah berkat anugerah yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan tindakan Allah. Namun ada perbedaan di antara keduanya. Perbedaan itu bisa dijabarkan sebagai berikut. Pembenaran itu adalah tindakan kasih karunia semata. Kita bebas dari hukuman maut akibat dosa-dosa kita. Ini adalah perubahan status kita. Yang dahulunya layak dihukum, destiny kita adalah neraka dan kematian kekal, tetapi dijadikan dan dinyatakan benar saat kita ada di dalam Kristus. Dan kita bisa kembali memiliki relasi dengan Bapa yang dikaruniai hidup yang kekal sebagai anak-anaknya. Apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib adalah Dia menggantikan posisi kita, bertukar tempat sehingga kebenarannya dilimpahkannya kepada kita. Pengudusan adalah karya Allah yang dilakukan melalui Roh Kudus dan firman-Nya yang mengubah kita, baik secara sedikit demi sedikit maupun dengan langkah yang besar untuk menjadikan kita serupa dengan gambaran anaknya. Lalu apa hubungan di antara keduanya, pembenaran dan pengudusan? Di dalam pembenaran kita dijadikan kudus, yang artinya di hadapan Allah kita sudah kudus dan sempurna melalui salib Kristus. Dengan dasar kebenaran ini, pengudusan kita bukanlah upaya untuk meraih kekudusan, melainkan oleh karena kita sudah kudus terlebih dahulu, maka kita bisa menghidupi kekudusan yang sudah ada di dalam kita. Dengan kata lain, kekuatan untuk kita berjuang setiap hari dalam mengatasi ketidaksempurnaan adalah dengan keyakinan bahwa kita sudah sempurna di hadapan Allah. Namun banyak orang Kristen yang berpikir terbalik akan hal ini. Mereka berpikir bahwa mereka harus sempurna dulu baru Tuhan berkenan dan memberkati. Atau bahwa kekudusan itu adalah suatu upaya yang mereka usahakan untuk menyenangkan Tuhan dan mengejar kesempurnaan seakan-akan kesempurnaan itu belum menjadi miliknya. Disitulah justru mereka kembali mengandalkan kekuatan sendiri dan meninggalkan anugerah Tuhan sehingga dosa kembali menjerat mereka. Jadi jangan salah kaprah saudara. Apa yang Yesus perbuat di atas kayu salib itu sempurna, tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahi. Dan suatu bukti bahwa kita berdiri sempurna di hadapannya adalah saat kita membenci dosa kita dan setiap hari dengan iman dan anugerahnya kita akan mengatasi ketidaksempurnaan kita di dalam dunia ini. Dunia dan agama mengajarkan bahwa manusia bisa meraih kekudusan dengan moralitas dan usaha sendiri. Dan perkenanan Allah itu bisa kita usahakan sendiri. Justru disitulah kita gagal. Ingatlah bahwa Allah yang kaya akan anugerah telah menerima kita, menjadikan kita anak-anaknya, menganggap kita kudus. Dan karena pemberian kekudusan itu, kita dapat menghidupi identitas kita yang sesungguhnya di dalam Dia. Hari ini mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan bahwa sesungguhnya seringkali kita bergantung dengan kekuatan kita sendiri untuk mengupayakan kekudusan kita. Dan di sanalah kita tidak mempercayainya. Kita sering lupa bahwa Yesuslah kekudusan kita. Saat ini mari datang dengan pertobatan kembali kepada anugerahnya dan percayakan hidupmu kepadanya. Mari kita ambil waktu sejenak. Bapa di dalam surga, hari ini kami datang dengan segala keberadaan kami Tuhan. Kami tahu kami sering gagal. Dalam ketidaksempurnaan kami sering bergantung kepada kekuatan kami sendiri, berpikir bahwa kami bisa meraih Tuhan pengudusan.
Dan seringkali kami lupa bahwa identitas kami di hadapan-Mu itu sudah kudus dan sempurna karena karya salib-Mu. Hari ini ingatkan kami kembali Tuhan, untuk kami kembali mengandalkan Engkau, anugerah-Mu yang ada dalam kami, sehingga kami bisa menghidupi kekudusan itu. Tuhan, kami berdoa untuk setiap kami yang masih bergumul di dalam kehidupan kami sehari-hari. Beri kami kekuatan Tuhan, dan ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar kepadamu Tuhan, dan kepada salib-Mu. Biarlah Injil mengingatkan kami senantiasa bahwa kami adalah anak-anak-Mu, dan kami selalu diterima di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sungguh sebuah anugerah Tuhan, di mana Engkau memilih kami dan mengangkat kami menjadi anak-Mu. Ini kami Tuhan. Sama-sama katakan, who am I that the highest King would welcome me? I was lost but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, it's free indeed. I'm a child of God, yes I am. Merdeka oleh rahmat yang selamatkanku. Amin. Waktuku masih berdosa, Yesus berkorban bagi diriku yang Dia bebaskan. Sungguh telah bebas, akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat dalam rumahnya, akulah anak Sang Raja. Katakan, yang Dia bebaskan, sungguh telah bebas, akulah anak Sang Raja. Ku diberi tempat, ku diberi tempat dalam rumahnya, akulah anak Sang Raja. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau memberikan kami tempat bersama-sama dengan Engkau. Mari saudara angkat suaramu, pujikan. Ku dipilih, diselamatkan, ku adalah anak-Mu. Kau selalu di pihakku, ku adalah anak-Mu. Ku dipilih, diselamatkan, ku adalah anak-Mu. Kau selalu di pihakku, ku adalah anak-Mu. Ku adalah anak-Mu. Oh, ku adalah
Kami berterima kasih Tuhan, karena begitu besar kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Biarlah hari ini Tuhan, bersama-sama kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pakai hidup kami Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu dalam setiap pekerjaan kami, dalam setiap perkataan kami Tuhan. Yes Lord. We thank you Lord. Tuhan, pakai hidupku dan kuduskan bagi-Mu. Pakai juga waktuku memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Tuhan, pakai tanganku. Tuhan, pakai tanganku melakukan kasih-Mu, juga perbuatanku berkenan kepadamu, berkenan kepadamu. Tuhan, kami mau pakai suara kami Tuhan untuk memuliakan Engkau. Tuhan, pakai suaraku memuliakan nama-Mu, juga tutur kataku memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Pakai kami Tuhan untuk memuliakan Engkau dalam setiap hidup kami Tuhan. Katakan, Tuhan, pakai suaraku memuliakan nama-Mu, juga tutur kataku memberitakan firman-Mu, memberitakan firman-Mu. Harta kekayaanku memuliakan Engkau. Harta kekayaanku memuliakan nama-Mu, dengan pekerjaanku mengabarkan Injil-Mu, mengabarkan Injil-Mu. Angkat sembahmu saudara, puji Dia. We thank you Lord. Pakai kami Tuhan, we worship you Lord. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu, makin nyata bagiku. Kuduskanlah hatiku, layak jadi bait-Mu, layak jadi bait-Mu. Kuduskan setiap kami Tuhan,
agar kami layak menjadi bait-Mu, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu bahwa Engkau merancangkan kebaikan dalam hidup kami. Tuhan, kalau kami juga akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu Tuhan selalu menjadi terang dalam hati dan hidup kami. Biar Roh Kudus-Mu yang menuntun setiap kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu, dan kami mau menyerahkannya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk memberi secara online. Pemberian kita adalah ucapan syukur dan penyembahan kita akan kesetiaannya. Dan kita juga mengambil bagian untuk pekerjaan Tuhan di Gibeon Church. Anda bisa memberi dengan cara transfer ke rekening Gibeon Church yang tertera di layar Anda, atau dengan scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Saya percaya tujuan kita memberi bukan supaya kita diberkati, tetapi karena kita sudah menerima berkat yang terbesar, yaitu Yesus Kristus di dalam hidup kita. Sebelum memberi, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan untuk bisa mengucapkan syukur kami dengan memberi sebagian dari berkat-Mu secara financial Tuhan. Biarlah pemberian kami ini Tuhan bisa dipakai untuk pekerjaan-Mu di sekitar gereja ini dan di sekeliling kami Tuhan. Dan itu membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami untuk percaya sepenuhnya. Karena kami tahu Tuhan Engkau selalu memelihara kami dan kami selalu berkecukupan di dalam Engkau. Kami siap memberi Tuhan dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi saudara. Hai Church, terima kasih telah mengikuti ibadah online minggu ini. And this is Gibeon Weekly News. Setelah ini, selain ada khotbah, akan juga ada perjamuan kudus. Jadi, pastikan Anda telah menyiapkan elemen perjamuan kudus ya. Pastikan Anda ikut serta dalam meramaikan lomba nyanyi rame-rame lagu kebangsaan yang diadakan oleh Gibeon Kids. Lomba ini diperuntukkan bagi Anda yang memiliki anak yang telah tergabung di Gibeon Kids dan berusia dari TK hingga kelas 6 SD. Don't miss it! Untuk informasi lebih lanjut, akan diinformasikan melalui kakak pembina yang ada di Gibeon Kids atau dapat menghubungi nomor sebagai berikut. Jangan lewatkan kelas doktrin kekristenan Anda Pasti Selamat yang akan diadakan lagi di semester kedua pada tanggal 6 September 2020. Pendaftaran sudah dibuka. Daftarkan diri Anda melalui link yang ada di description box. Kelas ini ditujukan untuk Anda yang sudah berjemaat di Gibeon Church. So, this is Gibeon Weekly News. Selamat mendengarkan khotbah. Happy Sunday. Minggu kedua dari setiap bulan kita ada perjamuan kudus. Jadi hari ini kita akan mengambil sakramen perjamuan kudus. Dan setiap kali kita mengambil sakramen perjamuan kudus, kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita membacakannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Salam sejahtera jemaat Gibeon. Kami mengucapkan selamat datang, welcome to ibadah online live streaming Gibeon Church. Kami mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna. Bagi saudara yang baru join dengan kita yang pertama kali, biarlah Anda sadar bahwa dalam ketidaksempurnaan kita, Tuhan yang sempurna mengasihi Anda, Tuhan yang sempurna menyelamatkan Anda dan berinisiatif untuk memberikan belas kasihan dan anugerah kepada Anda semua.
Nah, hari ini kita akan take a break dari khotbah berseri Exodus Keluaran. Dan bagi saudara yang selama ini join in tune dengan ibadah online kami mau menghimbau. Mungkin ada yang bertanya, kapan kami akan mulai ibadah onsite? Kapan kami akan memulai ibadah ragawi? Tetapi saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara semua untuk kita tetap sabar. Kami gereja juga tidak mau gegabah. Tetapi satu hal yang menjadi nasihat saya buat Anda semua, untuk Anda tidak membuat iman Anda virtual. Kadang-kadang saya mendengar bahwa di akhir-akhir ini orang-orang sudah mulai jenuh ibadah online. Tetapi saya mau mengundang, kalau Anda jenuh ibadah online, biarlah Anda tidak ibadah sendirian. Mungkin hari Minggu kalau Anda tidur-tiduran sambil makan, nonton ibadah, of course Anda tidak akan bisa berpartisipasi dengan sepenuh hati. Tetapi siapkan hati Anda, ajak keluarga Anda, duduk, jangan makan. Anda berpartisipasi, ikuti katekismus dengan mengucapkan dan membaca ayat-ayat juga di dalam khotbah. Sehingga Anda menaruh Tuhan pada pusat hidup Anda sehingga Anda tidak jenuh di dalam ibadah online ini. Amin. Nah, hari ini kita akan diberkati dengan teman saya, Bapak Pendeta Erlangga Dharma. Dia akan berbicara tentang sesuatu yang sering ditanyakan. Di mana-mana saya selalu ditanyakan begini, kalau Tuhan berdaulat, bagaimana dengan kehendak bebas manusia? Apalagi kehendak bebas manusia seringkali belum tentu selaras dengan kehendak Tuhan. Karena seringkali kita memiliki ambisi pribadi, seringkali kita mempunyai kecenderungan dosa yang belum tentu. Hal-hal tersebut kita membuat plan-plan dan membuat rencana-rencana yang belum tentu selaras dengan kehendak Tuhan. Bagaimana itu dapat terjadi? Nah, hari ini kita akan membahas mengenai cerita Yunus. Bagaimana Yunus itu marah terhadap Tuhan dan dia ingin mengendalikan dirinya sendiri dan hidupnya sendiri. Dan bagaimana kehendak Tuhan dan kedaulatan Tuhan mengarahkan hidup Yunus untuk mengikuti dan menjalani keinginan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan kita pun akan belajar dari Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal sendiri, tetap bisa menundukkan diri terhadap kedaulatan Bapanya di surga. Nah, hari ini biarlah engkau siapkan hati Anda dan Anda bisa welcome teman saya, sahabat saya yang sangat gospel center dari GBI Diaspora, Pendeta Muda Erlangga Dharma. Tuhan memberkati. Salam sejahtera jemaat Gibeon yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua ada dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk semua yang baik, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi setiap kami. Kiranya hari ini pun kami ada dalam pemeliharaan Tuhan, dalam anugerah-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Dan bila sebentar kami akan mendengarkan firman, biarlah roh hikmat dan wahyu Tuhan nyatakan bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kiranya Roh Kudus yang tinggal di dalam kami terus bekerja sehingga apa yang kami dengar Tuhan boleh membawa kami menuju kepada keserupaan Kristus. Terima kasih sekali lagi Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Dan kiranya Engkau Tuhan membawa kami dalam sebuah perjalanan menuju kepada keserupaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah sering mendengar istilah Coram Deo. Tapi pagi hari ini izinkan saya untuk kembali kita belajar tentang before the face of God atau ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan mengambil dari perikop Yunus pasal yang pertama, kita akan baca ayatnya yang ketiga. Mari bersama-sama firman Tuhan ini bagi setiap saudara. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu kenyataan yang menarik di sana, bahwa ketika firman Tuhan datang kepada Nabi Yunus untuk pergi ke Niniwe, untuk memberitakan agar penduduk di Niniwe atau bangsa Asyur itu bertobat. Tapi
Justru kebalikannya, Nabi Yunus melakukan sesuatu yang kita sering baca dan kita tahu bersama. Secara historis mencatat bahwa tidak ke Niniwe, tapi Nabi Yunus justru pergi menjauh. Dan Tarsis ada di barat daya, ya barat daya, dan harus melalui laut. Dan dia harus pergi ke Yafo terlebih dahulu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat ada satu niat yang sungguh-sungguh untuk Nabi Yunus benar-benar menolak perintah daripada Tuhan untuk pergi ke Niniwe agar Niniwe bertobat. Dan saya percaya apa yang kita baca hari ini bisa jadi menggambarkan situasi dan kondisi manusia, natur manusia yang penuh dosa. Kita seringkali ingin melakukan yang baik, tapi kita tidak sanggup melakukannya. Tapi syukur kepada Allah, kita tahu ada anugerahnya yang sempurna. Karena Injil yang saudara dan saya terima, kita dimampukan, kita ditebus, kita dipilih. Dan bersyukur Bapak Ibu Saudara, kalau saudara ada sebagaimana kita ada hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu di peristiwa Yunus ini? Di situ dikatakan dia pergi melarikan diri. Kata melarikan diri benar-benar menyatakan bahwa dia menolak apa yang menjadi rencana Allah. Dia menolak ide bahwa ada bangsa selain bangsa Yahudi menerima pertobatan, menerima anugerah itu. Dan dia melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh, dengan niat yang sungguh. Di situ dikatakan jauh dari hadapan Tuhan. Dan dikatakan ia membayar biaya perjalanannya sendiri. Kadang-kadang pemberontakan itu dilakukan manusia jauh dari hadapan Tuhan. Mau lari jauh daripada hadirat Tuhan sendiri. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ini menandakan masalah manusia yang pertama. Saya catat di sana. Ya, kita seringkali memiliki sebuah ilusi bahwa kita manusia memiliki kendali atas hidup kita. Kita sepertinya bebas melakukan apa saja. Yes, kita punya pilihan bebas. Tapi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali dalam natur keberdosaan kita mau lari dari hadapan Tuhan. Kita mau lari dari rencana Allah. Kita tahu rencana Allah itu baik, tapi seringkali ketika itu kita lihat tidak cocok dengan hidup kita. Seringkali itu tidak masuk dalam perencanaan kita, bahkan tidak ada dalam bayangan kita. Kita lari, kita menolak. Dan peristiwa ini menandakan bahwa seringkali juga itu terjadi di dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan Reverend Edmund Chan pernah berkata, we are deceived by the illusion of control. Kita ditipu bahwa seakan-akan kita bisa mengendalikan hidup kita sendiri. Seakan-akan kita punya power, seakan-akan kita punya kendali. Ini ilusi kendali terjadi dalam kehidupan manusia, apalagi di zaman post-truth atau post-modern ini. Manusia berpikir bahwa nobody can save us, we have to save ourselves. Oleh karena itu mereka pakai hikmatnya mereka sendiri. Mereka memakai pengetahuan, pengalamannya sendiri. Saudara yang dikasih Tuhan, di poin yang pertama ini kita belajar bahwa seringkali kita terjebak bahwa kita punya kendali atas hidup kita. Sesungguhnya adalah Tuhanlah yang berdaulat dalam hidup saudara dan saya. Beberapa waktu yang lalu saya juga pernah share di Jemaat Gibeon bahwa sebelum saya mengambil keputusan untuk penuh waktu sebagai hamba Tuhan, saya memiliki sebuah karir yang menurut saya tidak buruk, hal itu baik, jadi berkat, jadi alat kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan punya rencana yang berbeda. Dalam masa-masa saya ketika saya masih ada di dunia pekerjaan yang sebelum ini, saya berpikir bahwa saya mau mempunyai hidup saya sendiri. Saya anak hamba Tuhan dan saya berpikir saya tidak harus mengikuti jejak ayah saya. Oleh karena itu saya mulai berpikir saya ambil sekolah di bidang yang lain dan saya meneruskan dan melanjutkan karir saya. Dan saya ada di karir itu kurang lebih 10 tahun lamanya. Tapi saya berpikir saya punya kendali atas masa depan saya. Dan hari ini syukur kepada Allah.
Kita seringkali berpikir kita punya kendali atas hidup kita. Tapi kita tahu bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas hidup saudara. Amsal 16 ayat yang ke-9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Bahkan Yesus sendiri, dia mengalami, dia ada di muka bumi. Dia harus mengerjakan rencana dan menggenapi rencana Bapaknya. Di situ dikatakan maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kehendak manusianya menginginkan untuk dia tidak mengalami apa yang dia harus alami di atas kayu salib. Dan dia katakan kalau bisa biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi yang menarik di sana Yesus sadar, Yesus tahu bahwa Bapaknya berdaulat. Bahwa kehendak Allah harus terjadi dan digenapi sempurna di atas muka bumi ini. Oleh karena itu dia katakan, melainkan seperti yang kau kehendaki. Kalau bisa cawan ini berlalu. Tapi bukan kehendakku Tuhan. Tapi kehendakmu yang terjadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah hari ini kita belajar dan diingatkan kembali. Bahwa sesungguhnya kita tidak punya kendali atas hidup kita. Kita pikir dengan pengalaman kita, dengan kekuatan kita, dengan pengetahuan kita. Dengan apa yang kita punya, dengan harta yang kita miliki. Kita mampu mengatur dan punya kendali atas hidup saudara dan saya. Masa-masa pandemi ini menyatakan bahwa hanya ada satu yang berdaulat di atas muka bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, di poin yang berikutnya, mari kita terus membaca atau melanjutkan bacaan kita dalam Yunus pasal yang pertama, di ayat yang keempat. Di sana dikatakan, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut, kita tahu cerita ini. Ya, lalu ada terjadi badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur nyenyak. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini satu hal yang menarik dari perikop ini adalah ketika Yunus lari dari hadapan Tuhan, ada badai besar. Dia naik kapal, dia mau lari jauh. Tarsis itu juga seringkali diceritakan atau digambarkan sebagai ujung bumi. Seakan-akan dia mau lari jauh, di mana tidak ada Tuhan di situ. Dan apa yang terjadi? Diizinkan Tuhan, ada angin ribut bahkan badai besar. Dan yang menarik di sana Bapak Ibu, bukan Yunus yang melakukan sesuatu, tapi nahkoda kapal itu mendapatkan Yunus yang lagi tidur. Banyak komentar katakan ini bisa jadi dia stres, bisa jadi dia bergumul dalam batinnya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan salah, tapi toh dia mau lari dari hadapan Tuhan. Dan dia akhirnya tertidur dan dia dibangunkan oleh nakoda kapal. Dikatakan berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan dalam kehidupan, perjalanan kita menuju kepada keserupaan Kristus. Seringkali Tuhan izinkan hal-hal yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan orang-orang yang bahkan tidak percaya kepada Yesus Kristus. Untuk mengingatkan kita. Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa pakai event-event tertentu. Tuhan bisa pakai orang-orang tertentu. Orang-orang yang bahkan mungkin tidak saudara kenal. Bahkan melalui pekerjaan, melalui komunitas di mana saudara berada. Tuhan dapat memakai siapa saja untuk mengingatkan gereja Tuhan. Untuk mengingatkan saudara dan saya. Oleh kasihnya yang begitu besar. Dia rindu setiap saudara dan saya sadar bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita.
Dan dia punya rencana yang indah bagi saudara dan saya. Bonhoeffer satu saat mengatakan, hidup kita sebagai Kristen seharusnya membuat orang itu mempertanyakan ketidakpercayaan mereka akan Allah. Tapi kita tahu dalam konteks Yunus pun bisa jadi sebaliknya. Tuhan bisa pakai orang yang tidak percaya untuk ingatkan gereja, untuk ingatkan Yunus dalam perikop ini. Hei, bangun, berdoalah. Saudara yang dikasih Tuhan, jika itu terjadi dalam hidup kita hari ini, kiranya kita kembali disadarkan. Kita kembali boleh bersyukur di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan masih berbicara kepada setiap saudara melalui firman-Nya. Melalui kebenaran firman yang menegur kita. Yang menyatakan kesalahan kita. Yang mendidik kita dalam kebenaran. Dan Tuhan bisa pakai siapa saja dalam kehidupan saudara dan saya. Untuk supaya saudara dan saya disadarkan. Dan kembali kepada rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kiranya ini jadi peringatan bagi kita. Kalau ada orang yang mengingatkan kita, kalau ada orang yang menegur kita tidak tersinggung. Tapi kita sadar dan penuh dengan kerendahan hati menyadari bahwa Tuhan sesungguhnya mengasihi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, biar di poin yang kedua ini kita kembali bersyukur kepada Allah. Lalu lanjut kita ke poin yang berikutnya di pasal yang ke-13 ayat 14. Di situ pasal 1, 13 dan 14. Di sana dikatakan, saya langsung saja. Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini. Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah yang tidak bersalah. Sebab Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki. Dan kita tahu di ujung dari cerita ini Yunus akhirnya dia angkat dan dicampakkan ke laut. Lalu laut berhenti mengamuk. Dan orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan. Tiba-tiba satu kapal bertobat Bapak Ibu Saudara. Tiba-tiba satu kapal yang punya Allah begitu banyak. Akhirnya bertobat dan mereka lalu mempersembahkan korban sembelian bagi Tuhan. Tuhannya Yunus. Serta mengikrarkan Nasar. Saudara yang dikasih Tuhan, apapun yang terjadi. Pelarian Yunus, keengganan Yunus tidak pernah dapat menghalangi orang Yahudi atau orang di luar Yahudi bertobat dan percaya kepada Allah. Keengganan Yunus, bahkan penolakan pelarian Yunus tidak menghalangi rencana Tuhan. Dan saya percaya itu terjadi juga dalam kehidupan saudara dan saya. Bahwa Tuhan punya rencana. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Seperti kita ketahui di atas kayu salib. Tuhan Yesus mati, menderita, menebus dosa saudara dan saya. Sepasti itu pun juga rencana Tuhan berjalan dalam hidup saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita punya sauh yang kuat. Kita punya dasar yang teguh. Kita tidak punya alasan untuk tidak punya pengharapan hari-hari ini. Kita tahu bahwa Allah Immanuel, Allah yang dapat dipercaya, Allah yang menyertai saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya Bapak Ibu, bisa jadi hari-hari ini kita mungkin bertanya-tanya. Ada begitu banyak keluarga, ada begitu banyak orang yang terdampak dalam masa-masa yang seperti ini. Tapi percayalah satu hal, bahwa Tuhan Yesus setia dan rencananya tidak pernah gagal. Untuk apa? Untuk kebaikan kita. Ketika kita bicara tentang kebaikan kita sering berpikir, oh berarti untuk rencanaku, untuk ambisiku, untuk cita-citaku. No. Untuk kebaikan kita, yang baik bagi kita. Bisa jadi kita melihatnya tidak baik. Bisa jadi ketika kita mengalami penderitaan, sakit penyakit tidak baik. Tapi kiranya melalui anugerah Tuhan, kita boleh melihat bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, yang sepertinya tidak baik, Tuhan menyatakannya untuk kebaikan. Supaya saudara dan saya ada dalam sebuah perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Supaya hidup kita berubah seperti Yesus Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di dalam Yesaya 49, tidak saya sebutkan di slide saya, di sana dikatakan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku, kata Tuhan, akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi. Hati Tuhan adalah selalu untuk misi, hati Tuhan adalah untuk jiwa-jiwa. Dan saya percaya rencana Tuhan tidak pernah gagal. Melalui hidup saudara dan saya, rencana-rencana Tuhan digenapi dan Injil boleh diberitakan sampai ujung bumi. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah ini menyadarkan kita. Kita tidak lagi self-centered. Kita tidak lagi memikirkan rencana kita, ambisi kita. Bagaimana saya harus melakukan ini dan itu untuk memperbesar. Ya mungkin perusahaan kita, mungkin rencana-rencana kita ke depan. Mungkin bagaimana kita punya ini dan punya itu. Saudara yang dikasih Tuhan, sadari satu hal. Bahwa kita ada dalam sebuah koridor. Ada rencana Tuhan yang digenapi melalui saudara dan saya. Dia yang berdaulat. Kita yang ada di dalam Kristus. Dan Kristus yang ada di dalam kita. Bekerja untuk sebuah pekerjaan baik. Supaya banyak orang yang ada di luar sana. Boleh melihat Yesus yang sama. Yang saudara dan saya alami. Dan lidah mereka mengaku. Lutut mereka bertelut. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya saudara hari ini kita boleh belajar satu kebenaran firman. Bahwa keengganan kita, pemberontakan kita tidak menghentikan kasih Allah. Tidak menghentikan rencana Allah. Rencana Tuhan pasti digenapi. Dan di perikop atau di poin berikutnya di Yunus pasal yang kedua ayat yang ke-6. Kita tahu di akhir cerita ketika Yunus dibuang ke laut. Ada ikan besar dan di dalam ikan itu Yunus mengalami satu perubahan hidup. Yunus 2 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintu terpalang di belakangku. Untuk selama-lamanya. Perhatikan. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku. Saudara yang dikasih Tuhan. Seringkali justru di titik terendah kita. Anugerah Tuhan dinyatakan. Anugerah Tuhan sempurna. Di titik terendah kita. Kita menyadari ada grace, ada anugerah Tuhan. Saudara bisa bayangkan, saudara jangan bayangkan kehidupan Yunus waktu di dalam ikan yang besar itu enak Bapak Ibu. Mungkin kita dengar cerita dari sekolah minggu, mungkin gambar, ilustrasi, mungkin Yunus di situ masih bisa melakukan kegiatannya, mungkin ada tempat duduknya, ada mejanya, bahkan ada tempat tidurnya, nggak mungkin saudara. Saudara dikasih Tuhan, dia ada dalam satu posisi yang rendah. Dalam satu kehidupan yang tidak pasti. Dia tidak tahu apa yang terjadi next. Saudara dikasih Tuhan, dia ada di satu kegelapan di mana satu titik cahaya pun tidak ada. Dan justru di titik terendah itu, Yunus mengalami anugerah. Tim Keller satu saat di bukunya tentang Yunus menyatakan biasanya tempat untuk belajar tentang rahasia terbesar akan anugerah Tuhan adalah di titik terendah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari ini saudara mengalami satu dan lain hal, di mana kita bisa jadi ada di rock bottom, ada di titik terendah, kita tidak bisa lihat cahaya satupun. Kiranya anugerah Tuhan dinyatakan sempurna di dalam kehidupan saudara. Saya percaya ini adalah masa-masa di mana kasih karunia Tuhan dinyatakan untuk supaya setiap kita menyadari bahwa kita ada di dalam rencana Tuhan yang dahsyat, ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan. Manusia memikir-mikirkan jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Saudara yang dikasih Tuhan,
Apa yang terjadi berikutnya kita tahu. Kita baca di dalam Yunus 3 ayat yang kelima dan yang keenam. Di sana dikatakan orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Saudara, setelah Yunus sampai kepada rock bottom, dia jatuh di titik yang paling rendah. Dia mengalami anugerah Tuhan. Dan Tuhan bebaskan dia. Tuhan beri kembali kesempatan untuk kembali. Beritanya tetap sama. Pergi ke Niniwe. Ingatkan mereka. Saudara, anugerah Tuhan terjadi. Tuhan rindu tidak hanya bangsa Yahudi, tapi bangsa-bangsa yang lain. Dan itu dinyatakan, dibuktikan melalui kehidupan saudara dan saya hari ini. Anugerah Tuhan, kasih karunia-Nya terbuka bagi setiap kita. Dan ketika Yunus akhirnya pergi ke Niniwe, orang Niniwe terima berita itu dan mereka bertobat. Dan akhirnya diluputkan dari amarah daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara, kita boleh beraktivitas, kita punya pekerjaan, kita punya profesi, kita punya karir masing-masing. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, di dalam semuanya itu ada rencana Tuhan yang sedang digenapi dalam hidup saudara. Supaya hidup saudara tidak untuk diri kita sendiri, tidak untuk saudara sendiri. Tetapi hidup kita adalah hidup untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Mari pikir baik-baik. Mari kita berhenti sejenak hari ini dan melihat kembali. Sudahkah hidupku dalam anugerah Tuhan dipakai untuk alat kemuliaan Tuhan? Dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, dalam profesiku, ketika aku studi, ketika aku belajar, dimanapun Tuhan tempatkan aku, kiranya kemuliaan Tuhan boleh dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini bukan tentang kita, tapi melalui hidup saudara dan saya, Tuhan rindu kemuliaan-Nya boleh dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya ini jadi peneguhan buat setiap saudara dan saya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di dalam hidup saudara, mari kita tetap bersyukur di hadapan Tuhan. Kita tahu rencananya tidak pernah gagal dan kita jadi alat kemuliaan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan punya kepentingan untuk rencananya pasti digenapi dan Dia memakai saudara dan saya sebagai alat kemuliaan-Nya. Saya percaya saudara pun ada dalam perlindungan Tuhan. Kita ada dalam kedaulatan Tuhan. Dalam segala kondisi dan keadaan yang bisa jadi kita unthinkable. Kita nggak bisa berpikir bahwa apa yang kita alami, kenapa ini terjadi dalam hidupku. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, biarlah setiap kita kembali diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menyertai kita sampai pada kesudahannya. Oleh karena itu, Tuhan yang sama akan memampukan saudara dan saya, menyadarkan kita bahwa kita tinggal di dalam hadirat Tuhan. Kita ada di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kita hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Suatu saat R.C. Sproul pernah berkata seperti ini Bapak Ibu Saudara. Kita tidak seharusnya membedakan waktu hidup kita. Memberi sebagian waktu untuk Tuhan, bisnis, sekolah, dan menyimpan sebagian bagi diri sendiri. Seharusnya adalah kita hidup ini di dalam hadirat Tuhan. Tinggal di bawah kedaulatannya. Dan hidup bagi kehormatan dan kemuliaannya. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Saudara, apapun kondisi saudara dan saya hari ini, tidak lagi kita bisa mendikotomikan antara kehidupan kita, kehidupan gereja, kehidupan pekerjaan. Karena semuanya itu ada di dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah kekristenan kita boleh ditunjukkan. Dalam anugerah Tuhan kita dimampukan untuk dapat orang lain melihat bahwa melalui hidup saudara dan saya, nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan.
Mereka boleh lihat saudara yang dokter, saudara yang dosen, saudara yang businessman. Apapun profesi, bahkan kita yang menjadi ibu rumah tangga, kita menjadi suami dan jadi istri, jadi anak, jadi orang tua. Semua itu tidak terlepas dari coram Deo. Kita ada di hadapan Tuhan. Kita tinggal di dalam hadirat-Nya. Kita tinggal di dalam kedaulatan Tuhan. Dan kita hidup untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita belajar dari Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Hidupnya, dia sadar bahwa dia orang yang berdosa. Bahkan ketika menuju perjalanan ke Damsyik, dia katakan, siapakah engkau Tuhan? Dia tahu ada deity, ada satu pribadi yang lebih dahsyat, lebih hebat dari dirinya. Yang ketika itu membuat dia sampai tidak bisa melihat. Dia sadar ada Tuhan semesta, pencipta langit dan bumi yang sedang berurusan dengan dia. Dan kiranya kesadaran yang sama boleh saudara dan saya alami. Dan hari ini saya boleh melihat ketika hidup saya ada sebagaimana saya ada hari ini. Melayani Tuhan, bahkan bersama dengan orang tua saya. Saya tidak lagi berpikir untuk memiliki ambisi dan cita-cita. Dan hari ini saya boleh melihat bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya, semuanya ditujukan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kita boleh belajar dari Rasul Paulus di Filipi 1 ayat yang ke-20. Firman Tuhan di sana dikatakan, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Perhatikan, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Tidak gampang ngomong seperti ini Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kalau tidak Roh Kudus yang memampukan Paulus untuk menyatakan ini Bapak Ibu, saya percaya dia pun tidak mampu melakukannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya kehidupan kekristenan kita tidak lagi egois. Kita tidak lagi bertanya-tanya kenapa hal ini bisa terjadi. Kenapa penderitaan ini saya alami. Kenapa perusahaan saya hari ini tutup, omsetnya turun. Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya justru di dalam masa-masa pandemi yang seperti ini, anugerah Tuhan dinyatakan sempurna dalam kehidupan saudara. Justru di saat-saat terendah hidup kita bertemu dengan anugerah yang sejati, anugerah yang sempurna, yang memampukan saudara dan saya untuk berjalan di dalam rencana dan menggenapi kehendak Tuhan selama saudara hidup di dunia ini. Kiranya hari ini kita kembali diingatkan bahwa kita adalah ada berdiri di hadapan Tuhan. Kita coram Deo, kita standing before the face of God. Kita ada di dalam hadirat-Nya. Kita ada di dalam kedaulatan-Nya. Dan kiranya hidup saudara dan saya ada untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Coram Deo. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali mendengar bahwa kami adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Oleh anugerah-Mu kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Dan kami kembali diingatkan, coram Deo, before the face of God. Kami ada di dalam hadirat Tuhan. Kami ada di dalam kendali dan kedaulatan Tuhan. Dan kami hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kiranya setiap seluruh aspek hidup kami hari ini boleh dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan dalam perjalanan kami menuju kepada keserupaan Kristus. Mampukan kami untuk dapat terus mengerti firman-Mu dan terlebih melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, Engkau yang menaruh Roh-Mu di dalam hidup kami. Bila Roh yang sama yang memampukan kami, yang terus mendorong kami maju. Dan supaya setiap kami boleh hidup dalam kasih persaudaraan
yang mengasihi satu dengan yang lain dan mendorong mereka menuju kepada garis akhir yang sama. Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu, setiap jemaatmu di mana kami berada. Kiranya bahkan melalui hidup kami ini yang ada di dalam Coram Deo, hidup kami dapat menjadi berita Injil bagi orang-orang yang mendengarkannya. Terima kasih ya Tuhan, kiranya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Dan biarlah Tuhan melalui apa yang kami dengar hari ini, Tuhan Engkau yang terus membawa kami, memampukan kami menuju satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Sampai kami ditemukan tak bercacat dan tak bercela di hadapan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Terima kasih Pastor Erlangga Dharma untuk perenungan Injilnya yang luar biasa. Mari sama-sama jemaat yang dikasihi Tuhan untuk meresponi Injil Kristus yang sudah diberitakan. Kita sama-sama mengambil sakramen perjamuan kudus, kita menyiapkan hati kita, dan kita mengambil roti dan anggur bersama-sama. Mari sama-sama saudara, kita angkat roti ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang berdaulat. Engkau Tuhan yang perkasa. Engkau Tuhan yang menetapkan langkah-langkah anak-anak-Mu. Dan terima kasih Engkau sudah memberikan Kristus Yesus yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang hamba, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Untuk kami semua, untuk kami yang berdosa, ditebus, tubuh-Mu hancur dan darah-Mu tercurah, supaya kami yang berdosa, yang merah seperti kermisi, menjadi putih seperti salju. Saudara, kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara semua sekalian, roti ini adalah roti biasa, tetapi roti ini adalah lambang dari tubuh Kristus yang diserahkan untuk menebus hidupmu, untuk menebus segala kesalahanmu. Engkau yang mestinya menerima murka Allah, tetapi justru murka Allah ditimpakan kepada Kristus, supaya saudara dan saya menerima kehidupan yang kekal, supaya saudara dan saya menerima apa yang semestinya milik Kristus menjadi milik kita semua. Bukankah roti ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita makan di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita angkat cawan ini. Angkat cawan ini tinggi-tinggi dan taruh tangan kiri kita di dada kita. Biarlah engkau diingatkan bahwa Tuhan dekat sekali dengan kita. Tidak ada tempat yang lebih dekat. Tuhan ada di dalam setiap saudara dan saya melalui Roh Kudus-Nya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini adalah cawan anggur biasa, tetapi cawan ini melambangkan darah Yesus yang tercurah. Engkau ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas dan perak, tetapi oleh darah anak domba. Darahnya sendiri dicurahkan supaya dosa-dosamu, segala kesalahan dan kegagalan kita dapat dihapuskan di hadapan Allah Bapa. Allah Bapa tidak mengingat-ingat lagi, tetapi di dalam Yesus Kristus engkau adalah orang benar. Di dalam Yesus Kristus engkau adalah orang kudus. Di dalam Yesus Kristus engkau sudah menerima kemuliaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan ini adalah lambang dari persekutuan kita dengan darah Kristus yang sudah menghapus seluruh dosamu? Yang setuju katakan amin. Mari sama-sama kita minum di dalam nama Yesus. Amin. Mari kita mengucap syukur. Sebelum kita mengakhiri kebaktian ini, kita naikkan lagu doksologi bersama-sama. Praise God in whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below.
Marilah kita mengarahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati engkau dengan kisah iman dan pengharapan, sehingga cerita hidupmu senantiasa menyaksikan kebaikan anugerah Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus selalu menguatkan engkau, memberkati engkau dan menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam Injil, sampai bertemu kembali. Jemaat sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti live streaming ibadah online Gibeon Church. Tidak lupa saya mengingatkan, kami menyediakan fasilitas prayer call untuk Anda yang membutuhkan dukungan doa. Anda bisa mengirimkan prayer request Anda di nomor WhatsApp yang tertera di layar Anda, dan tim doa kami akan memfollow up Anda. Selain itu, setelah ibadah pukul 8, 10.30, dan 16.30 akan ada Zoom After Service Hangout, Virtual Lobby Gibeon Church untuk para jemaat, volunteer, dan khususnya untuk Anda yang pertama kali bergabung dengan kami. Di sana akan ada para leaders Gibeon Church yang ingin menyapa dan berinteraksi dengan Anda semua. Tuhan Yesus memberkati dan see you next week.